Ada yang kenal atau tahu bundaran UGM yang sering digunakan untuk unjuk rasa? Lokasinya memang sangat strategis, berada di persimpangan antara Jalan Terban, Jalan Pancasila atau Jalan Boulevard UGM, Jalan Kolombo, dan Jalan Cikditiro. Di sebelah selatan kompleks Universitas Gadjah Mada, tepat di ujung bundaran UGM, berdiri sebuah bangunan yang diproyeksikan menjadi simbol masa depan pendidikan Indonesia. Namanya Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau yang lebih dikenal sebagai GIK UGM. Sebuah proyek yang dirancang menjadi simbol masa depan pendidikan Indonesia, tempat kreativitas, teknologi, industri, dan mahasiswa bertemu dalam satu ekosistem. Namun dalam sejarah pembangunan ruang publik besar, satu pertanyaan selalu muncul. Apakah bangunan ini benar-benar dibangun untuk manusia atau untuk simbol ambisi zaman? UGM sekarang memiliki fasilitas baru yang lengkap dan modern, namanya GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Menurut laman ugm.ac.id, adalah super kreatif hub pertama yang dikembangkan di Indonesia dan yang terbesar se-Asia Tenggara. Berdiri di lahan seluas 48.760 meter persegi dengan luas bangunan 90.000 meter persegi. Secara visual, GIK berbicara dengan bahasa arsitektur global modern. Geometrisnya tegas, fasad dominan gelap, skala bangunan monumental. Ini adalah bahasa desain institusi modern, kuat, visioner, dan future oriented. Tetapi GIK tidak berdiri di ruang kosong sejarah. Di lokasi ini dulu berdiri gelanggang mahasiswa UGM. Bagi teman-teman alumni UGM tentunya masih ingat sekali nostalgia atau kenangan di masa ada gelanggang mahasiswa. Sebuah ruang yang sejak tahun 1970-an menjadi pusat aktivitas mahasiswa, tempat lahirnya komunitas seni, olahraga, diskusi, bahkan gerakan sosial mahasiswa. Ketika ruang dengan memori kolektif kuat diganti dengan simbol modernitas, maka konflik narasi hampir selalu muncul. Rencana pembangunan GIK sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan 2010-an. Mengingat kondisi bangunan gelanggang mahasiswa lama sudah jelek, tidak terurus, beberapa bagian bangunan sudah rusak. Namun perjalanannya tidak pernah benar-benar mulus. Ada perbedaan fungsi ruang mahasiswa, ada diskusi publik, ada advokasi, dan pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, gelanggang mahasiswa lama akhirnya dibongkar. Keputusan ini menjadi salah satu titik paling emosional dalam sejarah transformasi ruang kampus Universitas Gadjah Mada. Namun dinamika pembangunan GIK tidak hanya soal sosial, ada juga layer budaya yang jarang dibahas publik. Karena tanah UGM terkait dengan tanah Kesultanan Yogyakarta, pembangunan harus mengikuti filosofi ruang budaya Jawa. Ada batas tinggi bangunan, tidak boleh melebihi tinggi gedung pusat UGM. Ada penolakan membangun basement karena alasan historis dan kosmologis, yaitu pusaka Keraton Yogyakarta. Disinilah proyek modern bertemu dengan realitas ruang budaya Jawa yang tidak bisa diabaikan. Namun isu paling sensitif muncul pada skala proyek dan pembiayaan. Dari rencana awal sekitar ratusan miliar, proyek ini berkembang menjadi proyek berskala jauh lebih besar jika seluruh tahap pembangunan dihitung. Pembangunan GIK berubah menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Dalam proyek publik skala besar, ini bukan hal yang aneh. Tetapi selalu memunculkan satu pertanyaan publik. Apakah skala investasi sebanding dengan manfaat sosial jangka panjangnya? Pengamatan saya langsung terhadap bangunan GIK adalah memang sangat megah dan modern sekali. Yang saya lihat bukan hanya desain arsitektur yang spektakuler, lain dari yang lain, tetapi juga realitas ruang yang masih berada di fase transisi. Di beberapa titik finishing bangunan terlihat belum konsisten, detail yang seharusnya menjadi standar gedung publik modern belum sepenuhnya terlihat rapi. Area rooftop yang dirancang sebagai taman publik belum berfungsi optimal.
Dalam arsitektur modern, rooftop publik bukan sekedar fasilitas tambahan, ia adalah ruang demokratis baru, ruang sosial vertikal. Ketika ruang ini belum hidup, maka satu layer fungsi sosial bangunan masih hilang. Pembangunan GIK akan menjadi percontohan dan akan dikembangkan di kampus lain. Skala pembangunan GIK berubah dan anggaran bertambah menjadi 607 miliar rupiah. Di beberapa area yang sudah dibuka, suasana masih terasa relatif sepi. Belum terlihat dinamika kreatif hub kampus yang aktif seperti dalam bayangan banyak orang. Atau karena ini adalah hari kerja, mahasiswa sebagian besar kuliah, mungkin pada hari Sabtu atau Minggu akan banyak aktivitas yang berlangsung di gedung ini. Apakah ini hanya fase awal operasional? Atau memang ada gap antara desain konsep dan perilaku sosial senyatanya? Menariknya, di tengah kompleks modern berwarna gelap ini, ada satu bangunan yang secara emosional terasa berbeda. Bangunan joglo dengan atap terakota. Secara arsitektur Jawa, joglo adalah simbol ruang komunal, simbol keterbukaan, simbol interaksi sosial manusia. Justru keberadaan bangunan tradisional ini terasa paling hidup secara psikologis di dalam kompleks modern GIK. Secara keseluruhan kompleks GIK dibagi dalam 6 zona, yaitu zona A, zona B, zona C, zona D, zona E, dan zona F. 3 program GIK yaitu program kultural, program edukasi, dan program inovasi dan teknologi. Hingga saat ini pembangunan tahap berikutnya belum ada kabar kapan akan dilanjutkan lagi. Pembangunan yang belum selesai adalah menyempurnakan zona E dan zona F, serta finishing akhir area rooftop. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Indonesia kontemporer Gregorius Supiyolodi dan Maria Rosantina, arsitek lulusan Universitas Parahyangan Bandung. Mereka dikenal sebagai arsitek yang mencoba membaca konteks lokasi dan menggabungkannya dengan ekspresi desain modern. Secara teori, mereka adalah arsitek yang mempunyai konsep berbeda untuk menyatukan dengan kota budaya seperti Yogyakarta. Dalam studi arsitektur publik, persepsi seperti tidak bisa diabaikan, karena bangunan publik hidup bersama opini publik. Hari ini GIK berada di titik sejarah yang sangat menarik. Belum bisa disebut kegagalan, belum juga bisa disebut keberhasilan penuh. Karena bangunan publik tidak pernah selesai saat konstruksi selesai, bangunan publik baru benar-benar hidup ketika manusia mulai merasa memiliki ruang tersebut. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain arsitektur berikutnya.